Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membahas rukun iman yang ke-6. Salah satu di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kita sudah terangkan ada 4 tanda kiamat, 3 tanda kecil, 1 tanda besar. 3 tanda kecil ini, pertama tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti dibelahnya bulan, seperti kelahiran dan wafatnya Nabi SAW dan yang lain-lainnya. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kemungkaran dosa dan maksiat, banyaknya orang-orang bodoh yang menyampaikan agama secara keliru, salah, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Itu sudah berlalu penjelasannya. Sekarang tanda besar. Tanda besar sudah kita mulai, munculnya Imam Mahdi sudah selesai. Yang kedua, keluarnya Dajjal laknatullahi alaih, itu juga sudah berlalu penjelasannya. Kejadiannya belum. Tanda-tanda besar ini semuanya belum terjadi. Imam Mahdi belum muncul, Dajjal belum keluar. Yang ketiga, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ini juga kejadiannya belum, tapi penjelasannya sudah. Sekarang kita masuki keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kejadian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj wajib diimani oleh kaum muslimin. Dan harus dimasukkan ke dalam salah satu dari akidah, keyakinan setiap muslim. Karena apa? Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Juga diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Walaupun belum terjadi dengan kejadian yang mungkin sangat spektakuler, nyaris tidak masuk akal. Seperti halnya Dajjal, seperti halnya turunnya Nabi Isa, nyaris tidak masuk akal. Bahkan tidak masuk akal. Tapi karena itu diterangkan oleh Quran dan hadis, wajib kita yakini. Meyakininya termasuk beriman kepada perkara gaib. Pada asalnya perkara gaib tidak boleh diyakini, kecuali kalau yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Nah, yang diterangkan oleh Quran Sunnah wajib diyakini. Meyakini perkara gaib yang diterangkan oleh Quran Sunnah termasuk ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk di antara Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa gaib? Karena belum terjadi, nanti di masa yang akan datang. Karena belum terjadi dianggap gaib, tapi wajib diyakini karena diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Surah Al-Anbiya adalah surah yang ke-21. Ayatnya ke-96 dan 97 Allah berfirman,
hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabatil wa'dul haqq waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kata Allah, sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, maksudnya dibuka apa? Benteng Ya'juj dan Ma'juj dibuka, maka mereka bergerak cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah janji yang benar. Maksudnya sudah dekatlah kiamat. Jadi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj salah satu tanda besar dari sudah dekatnya kiamat. Tiba-tiba terbelalaklah pandangan orang-orang kafir karena takut. Lalu mereka berkata, aduh celaka kita selama ini telah lalai dari hal ini, bahkan bukan hanya lalai, selama ini sudah melakukan kezaliman. Kita ini orang-orang zalim, lalai dari sudah dekatnya kiamat. Dan saat itu adalah saat yang sangat genting. Ayat ini menjelaskan akan dibukakan benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu nanti menjelang kiamat. Juga diterangkan dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 92 sampai ayat yang ke-100 tentang kisah Dzulqarnain. Sebagian ulama menyebut beliau nabi, sebagian lagi menyatakan beliau bukan, tapi beliau berkuasa. Pernah menguasai seluruh dunia. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yamlikud dunya mu'minan wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Adapun 2 orang mukmin, salah satu di antara Sulaiman dan yang kedua Dzulqarnain ini, yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam Al-Kahfi 92 sampai 100 Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain menempuh satu jalan. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila beliau sampai ke sebuah tempat di antara 2 gunung, beliau menemukan di bawah 2 gunung itu ada satu kaum yang hampir-hampir omongan mereka itu tidak terfahami. Kalau hampir berarti masih terfahami. Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Berkatalah kaum tersebut, hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di muka bumi. Jahat, membunuh, merampok, merampas hak orang dan seterusnya. Apa mungkin kami menyiapkan upah untukmu agar engkau ini menjadikan benteng yang memisahkan antara kami dengan mereka? Jadi mereka itu, kaum tersebut minta bantuan Dzulqarnain untuk membuat benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menyentuh mereka. Apa kata Dzulqarnain? Qal ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubrul hadid hatta idza sawa bainas sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Kata Dzulqarnain, apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih baik daripada upah yang kalian janjikan. Gak minta upah.
Tapi bantu aku dengan orang-orang kuat di antara kalian untuk mengangkat-ngangkat barang-barang, benda-benda yang dibutuhkan untuk bikin benteng tersebut. Aku akan membuat benteng antara kalian dengan antara mereka. Wa atuni zuburul hadid, berikan kepadaku bongkahan-bongkahan atau potongan-potongan besi. Potongan besi itu ditumpuk antara dua gunung tersebut, sehingga apabila sudah rata tumpukan potongan besi ini dengan puncak dari kedua gunung itu, berkata Dzulqarnain, unfukhu, tiup, apinya dinyalakan. Hatta idza ja'alahu nara, ketika si besi tersebut sudah menyala, sudah berupa api, berkata Dzulqarnain, atuni ufrig alaihi qitara. Sekarang berikan tuh cairan logam panas, aku akan tuangkan ke arah tumpukan besi tersebut. Akhirnya jadilah benteng yang kuat, kokoh dan tinggi. Tidak bisa dinaiki, tidak bisa dilubangi. Maka Allah menyatakan famastatau ayadharuhu wa mastatau lahu naqba. Mereka tidak mampu mendakinya, menainginya, meloncatinya, menaikinya, enggak bisa, terlalu tinggi. Dan mereka juga tidak bisa melubanginya, terlalu kuat. Setelah selesai, qala, berkata Dzulqarnain, hadza rahmatu mir rabbi, ini adalah rahmat dari Allah, dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, kalau nanti suatu saat sudah datang janji Rabbku, maka benteng ini akan hancur, akan runtuh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji dari Rabbku adalah pasti benar. Ini janji dari Allah, suatu saat benteng Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar akan runtuh, akan musnah, akan terbongkar oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang terjadi? Ya bisa kita bayangkan, mereka keluar. Allah menyatakan, wa tarakna ba'duhum yawma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka itu bercampur menyerang orang lain selain mereka. Setelah itu, beberapa saat setelah itu, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a, ditiuplah sangkakala, terjadilah hari kiamat, lalu kamu kumpulkan mereka itu nanti dengan sebenar-benarnya. Ya, wa aradna jahannam yawma idzin lil kafirina arada, lalu kami hadirkan bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu pada hari itu jahannam dengan sebenar-benarnya. Ini ayat dalam surah Al-Kahfi menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dahulu sudah ada. Karakter mereka apa? Merusak, membunuh, merampas, merampok, melakukan banyak kejahatan kepada pihak lain di luar mereka. Lalu sekarang ini dikarantina, ditutup, dibenteng, dikurung oleh benteng yang sangat tinggi dan kuat. Yang bikin benteng itu adalah Dzulqarnain. Dan sampai sekarang belum bisa didobrak, belum bisa dilubangi, belum bisa dinaiki. Tapi nanti suatu saat mereka akan mampu mendobraknya, lalu mereka keluar tanpa bisa dikendalikan. Jadi benteng ini terbuat dari besi, kemudian dipatri, dilem, direkat oleh oleh cairan logam antara dua buah gunung, dan dibangun oleh Dzulqarnain menjadi satu benteng yang sangat kuat, sehingga mereka terhalang dari berinteraksi dengan dunia luar, tidak lagi mengganggu orang lain, tidak lagi bisa mengekspansi orang lain, tidak lagi menguasai orang lain, sampai suatu saat benteng itu akan runtuh rata dengan tanah. Dan ini sesuatu yang Allah janjikan, dan janji Allah itu tidak akan pernah meleset.
Pasti kejadian. Dan kejadian ini menunjukkan sudah dekatnya dengan hari kiamat, ya. Inilah minimal 2 ayat yang diterangkan dalam Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Adapun hadis lebih banyak lagi. Di antara hadis yang sahih adalah pertama, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhi ila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ba'da qatlih Dajjal anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur fayab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurru awwaluhum ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadhihi marrah ma fayuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thur li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabiullah Isa. Kejadian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini di zaman ketika Nabi Isa masih ada setelah beliau membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Tentang kisah bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Setelah Dajjal terbunuh, Nabiullah Isa memimpin kaum muslimin, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejahtera. Semua kehidupan manusia saat itu sejahtera, penuh barokah, nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin. Semua kesulitan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena tidak ada yang mau menerimanya. Mengeluarkannya gampang. Tapi siapa yang nerima tidak ada. Disimpan di pinggir jalan, semoga ada yang ambil, malah nambah. Karena ada orang lain juga yang nyimpen di sana. Nah, ketika Nabi Isa masih hidup, kata Nabi SAW, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Isa bin Maryam. Setelah beliau membunuh Dajjal, apa kata Allah? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak ada seorang pun yang mampu, yang bisa memerangi mereka. Maka selamatkan hamba-hambaku ke Bukit Tur Sina di Palestina. Maka dibawalah oleh Nabiullah Isa semua pengikutnya ke Bukit Tur Sina. Lalu Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat dikurungnya mereka, dan mereka bergerak cepat dari tempat-tempat yang tinggi menuju ke semua arah dengan jumlah yang tidak bisa terbendung, saking banyaknya. Maka rombongan awal dari Ya'juj dan Ma'juj tiba di Buhairah At-Tibriyah. Buhairah itu laut kecil yang isinya air tawar. Namanya Laut Tibriyah. Mereka meminum air itu. Sampai apa? Sampai habis, sampai kering, bayangkan. Air laut segimana itu, tapi airnya tawar. Gimana banyak? Habis diminum oleh rombongan awal dari Ya'juj dan Ma'juj. Sampai rombongan terakhirnya itu nggak kebagian satu tetes pun. Mereka hanya berkata, tadi sih di sini kelihatan ada banyak air ya, tapi kok sekarang tidak ada, habis. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan sahabat-sahabatnya kemudian dikepung. Mereka itu bersembunyi di Bukit Tur. Kemudian sampai saking susahnya makanan minuman saat itu, sampai seekor sebuah kepala seekor sapi di kalangan mereka saat itu jauh lebih berharga
daripada 100 dinar uang kalian di hari ini. 100 dinar itu uang emas. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Kalau sekarang emas itu 500.000 segram, berarti sekitar 2.250.000 gitu 1 dinar. 2 juta seperempat. Kali berapa? Kali 100 dinar kan? Jadi berapa? 425 juta. 100 dinar itu. Kepala 1 ekor sapi lebih mahal harganya daripada hampir 0,5 miliar rupiah. Karena apa? Karena kurangnya makanan saat itu. Ya. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dinukil juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, yamna'humullahu min Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Ya'juj dan Ma'juj itu oleh Allah dihalangi agar tidak memasuki 3 kota ini. Pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, Palestina. Yang sekarang ada apa? Ada Masjid Al-Aqsa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata Imam An-Nawawi, hum min waladi Adam inda aktsaril ulama. Mereka itu termasuk anak cucu keturunan Adam menurut kebanyakan para ulama. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini orang sama dengan kita. Bukan monster, bukan binatang, bukan bangsa jin. Manusia, turunan Adam. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, al-ijma' ala annahu min waladi Yafith bin Nuh. Ijma' para ulama menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan Yafith putra Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh di zaman beliau ada banjir besar. Semuanya mati. Manusia, binatang semua mati. Kecuali yang ada di perahu Nabi Nuh. Salah satu anak turunan Nabi Nuh namanya Yafith. Nah ini yang menurunkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Berkata Imam Al-Allamah As-Safaraini rahimahullah, qala Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir. Imam As-Safaraini menukil pendapat Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ya'juj wa Ma'juj ta'ifatani minat Turk min dzurriyyati Adam wa hum min dzurriyyati Nuh min sulalati Yafith abit Turk. Kata Imam Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 golongan manusia dari Turk. Turk itu sekarang menjadi beberapa negara, termasuk di antara Turki. Dari turunan Adam, mereka adalah turunan Nabi Nuh dari silsilah Yafith Abu Turk. Jadi Yafith ini punya anak namanya Turk. Nah dari Turk inilah lahirlah keturunan yang kemudian menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan bahwa saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah dekat. Beliau memperingatkan. Suatu saat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihal yauma min radmi Ya'juj Ma'juj mithlu hadhihi." Telah dibukakan di hari ini. Hari ini itu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Telah dibukakan benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Lalu beliau memadukan antara jempol dengan telunjuknya. Selubang ini sudah terbuka. Diterangkan dalam hadis lain lebih detail. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha.
Zainab ini istri Nabi alaihissalatu wassalam. Berkata Zainab, anna Rasul alaihissalatu wassalam nama indaha thumma istayqadha muhmirran wajhah. Wa huwa yaqul la ilaha illallah. Wailu lil a'rab min syarri qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhi wa halaqa baina usbu'ai. Kata Zainab binti Jahas bahwa Rasul alaihi salatu wasallam suatu saat sedang tidur di sampingnya, di samping Zainab. Zainab ini istrinya, salah satu istrinya. Kemudian tiba-tiba beliau terbangun dalam keadaan wajah memerah. Sambil berkata, la ilaha illallah. Celakalah orang Arab karena dekatnya keburukan yang sebentar lagi terjadi. Hari ini telah dibukakan benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Lalu beliau melingkarkan antara dua jari. Dari telunjuk dengan jari jempol sebesar ini. Nah sekarang bagaimana ciri-ciri fisik dari Ya'juj dan Ma'juj? Yang jelas seperti kita, seperti orang. Tapi kan kita juga orang berbeda-beda penampilan fisiknya ya. Wajahnya, hidungnya, matanya, kulitnya gitu kan. Antara orang Asia dengan orang Eropa. Antara Asia Tenggara kita dengan Asia Timur. Seperti Cina, Jepang, Korea. Itu kan sudah kelihatan berbeda. Dari segi wajah kita sudah bisa mengira-ngira ini orang Asia Tenggara atau Asia Timur. Apalagi orang Timur Tengah, apalagi juga dibandingkan dengan orang Eropa. Sudah beda lah penampilannya ya. Bagaimana sekarang bentuk fisik Ya'juj dan Ma'juj? Adapun sifat fisik mereka diterangkan salah satunya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, wahum yashbahuna an-nas ka'abna'i jinsihim minat Turk. Al-Mughal Al-Mukharrazmah uyunuhum al-dhalaf unufuhum as-suhab syu'uruhum ala ashkalihim wa alwanihim. Adapun sifat-sifat fisik mereka itu serupa dengan umumnya manusia. Jadi sama, kepalanya, dua tangan, dua kaki. Karena orang, bukan binatang, bukan monster, bukan jin. Seperti anak-anak turunan bangsa Turk, bangsa Mongol. Yang mata-mata mereka itu kecil, sipit. Dan hidung-hidung mereka ini pesek, kecil. Rambut-rambut mereka pirang. Serupa dengan warna kulit mereka. Terus ada orang yang beranggapan, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa man za'anna minhum at-tawil alladhi kan nakhlah wa atwal, wa minhum al-qasir alladhi hum kasya'il haqir, wa minhum man lahu adhanan yataghatta bi ihdahima wa yatawatta'u bil ukhra faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa qala ma la dalila alaih. Siapa yang menyangka bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada yang tinggi setinggi pohon kurma bahkan lebih, ada lagi yang pendek sependek orang-orang beke, orang-orang kecil itu apa namanya, kurcaci ya. Dan ada lagi di antara mereka yang berkata bahwa sebagian dari Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki dua telinga besar. Satu telinganya untuk dijadikan selimut, satu lagi dijadikan alas tidur. Aneh, kayak gajah. Gajah juga tidak segede itu. Maka siapa orang yang berkata bahwa bentuk fisik Ya'juj dan Ma'juj seperti itu, berarti dia telah memaksakan diri atau berbicara sembrono tanpa ilmu dan pembicaraan yang tidak didasarkan pada dalil sama sekali. Jadi yang benar Ya'juj dan Ma'juj adalah sama seperti manusia biasa, seperti kita, ya.
Cuma tadi dijelaskan matanya sipit, kemudian si hidungnya pesek. Kemudian di dalam keterangan lain wajahnya ini seperti wajan yang dipermak rata gitu. Sipit, pesek, kemudian wajahnya rata. Adapun kerusakan yang dilakukan oleh mereka dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka, mereka yang sangat banyak jumlahnya, kekuatannya dahsyat, tidak ada seorang pun yang mampu menghadang, menandingi, apalagi mengalahkan mereka. Ternyata mereka akhirnya musnah. Musnahnya oleh makhluk yang sangat kecil dan lemah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, yuftahu Ya'juj wa Ma'juj, fayakhrujuna 'ala an-nas, kama qala ta'ala wa hum min kulli hadabin yansilun. Fayaghshaw an-nas wa yanhazu an-nas anhum ila madainihim wa husunihim. Wa yadummuna ilaihim mawashiyahum fayashrabuna miyahal ard hatta inna ba'dahum la yamuru bin nahar fayashrabuna ma fihi hatta yasrukuhu yabasa hatta inna man ba'dahum yamur bidzalika an-nahar fayaqul qad kana hahuna ma marrah hatta idza lam yabqa minan nasi ahadun illa ahadun fi sahnin aw madinah qala qailuhum haula'i ahlul ard qad faragna minhum baqiya ahlus sama. Qala thumma yahuzu ahaduhum hurbatahu thumma yarmi biha ila sama faturja'u ilaihi muhtadabatan damman lil bala'i wal fitnah. Fabainahum ala dhalik ba'athallahu dudan fi anaqihim kanagfil jarrad alladhi yakhruju min a'naqihi fayusbihuna mauta la yusma'u lahum hissun fayaqulul muslimun ala rajulan yashri lana nafsahu fayanzuru ma fa'ala hadzal adu qala fayatajarradu rajul minhum muhtasiban li nafsi wa qad wattanahu ala annahu maqtulun fayanzil fayajiduhum mauta ba'duhum ala ba'd fayunadi ya ma'syaral muslimin ala abshiru innallaha ta'ala qad kafakum aduwakum fayakhrujuna min madainihim wa husunihim wa yusarrihuna mawashiyahum fama yakunu laha ra'yun illa luhumahum fatashkuru anhu yakni tamtali'u duru'uha bil laban ka ahsani ma tashkuru an syai'in asabahu minan nabat faqat minan nabat qatta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat akan dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar menyerang manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Anbiya 96, mereka dari setiap tempat yang tinggi turun secara cepat. Lalu mereka menyerang manusia, manusia berlindung dari mereka ke kota-kota, benteng-benteng perlindungan tempat mereka berlindung. Mereka membawa binatang-binatang ternak mereka ke benteng tersebut. Ya'juj dan Ma'juj meminum seluruh air yang ada di muka bumi. Sehingga sebagian mereka melewati sebuah sungai besar. Mereka meminum airnya sampai meninggalkannya dalam keadaan kering, tidak lagi air yang tersisa. Sampai datang rombongan kedua di karangan mereka, melewati sungai yang kering tadi, lalu berkata, tadinya sih kelihatan di sini ada air, tapi kok sekarang nggak ada ya, habis. Sehingga apabila tidak tersisa satupun manusia yang berkeliaran, mereka hanya terisolasi di benteng-benteng mereka. Selamat tuh dari Ya'juj dan Ma'juj. Kalau keluar dihantam, mati ya, dibunuh. Kejam mereka.
Kejamana dengan corona ya. Mestinya corona juga begitu tuh. Mengisolasi diri semua. Nanti mereka mati sendiri. Sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj juga mati nanti. Ya. Sampai tak ada lagi yang tersisa manusia yang berkeliaran. Tidak ada kecuali di benteng-benteng tempat mengisolasi diri. Ya. Maka berkatalah pemimpin Ya'juj dan Ma'juj. Kata dia, kita sudah habisi semua penduduk di dunia. Di muka bumi. Yuk sekarang kita hajar siapa saja yang ada di langit. Lalu mereka itu melemparkan tombak-tombak mereka ke arah langit. Dalam riwayat lain mereka membentangkan membidikan panah-panah mereka dan melepaskan anak panah itu ke arah langit. Apa yang terjadi? Ketika tombak atau anak panah tersebut jatuh lagi ke bawah, ke tanah, maka tombak atau anak panah itu jatuh dalam keadaan berlumuran darah. Seolah-olah sudah mengenai sesuatu di langit. Mereka berkata, kita sudah bunuh semua yang ada di muka bumi dan kita juga sudah mengalahkan siapa yang ada di langit. Lil bala wal fitnah. Ini sekedar fitnah saja bagi mereka, ya. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka dalam keadaan demikian, mereka tidak lagi menemukan musuh yang harus mereka bunuh, ya. Di langit juga sudah mereka bunuh, kata mereka. Karena panahnya, tombaknya jatuh lagi dalam keadaan berlumuran darah. Dalam keadaan demikian Allah mengutus Dud. Dud itu bahasa kitanya bisa cacing, bisa belatung kayak gitulah. Makhluk kecil dan juga lemah, ya enggak? Kalau ada 1, 2, 10, 20, 100, 200 diinjak juga mejrel semuanya itu. Pejet mati. Allah mengutus Dud. Mengutus belatung keluar dari punduk-punduk mereka seperti keluarnya belatung tersebut dari tubuh Jarrad. Apa Jarrad? Simut. Simut bahasa Indonesia apa? Simut yang ada di padang rumput. Simut. Apa simut bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Simut. Seperti belatung yang keluar dari tubuh simut itu. Belalang. Suka keluar. Nah ini dari punduk-punduk mereka itu keluar belatung-belatung yang kemudian memakan daging-daging mereka. Matilah mereka bergelimpangan. Setelah mati sunyi, tak ada suara yang terdengar. Sementara itu kaum muslimin termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam masih ngumpet di bentengnya di Bukit Tur. Kok nggak ada lagi suara, biasanya gaduh sama suara Ya'juj dan Ma'juj gitu. Kok ini enggak? Akhirnya berkatalah di kalangan mereka, mau nggak ada seseorang yang mau berkorban melihat apa sih yang sekarang dilakukan oleh musuh kita? Oleh Ya'juj dan Ma'juj, kok nggak kedengaran lagi suara. Akhirnya tampil seseorang di kalangan mereka, dia sudah pasrah. Siap mengorbankan dirinya, siap kalau keluar ketahuan pasti akan dibunuh gitu ya. Dia sudah pasrah, kayaknya mati deh saya. Dia turun dari gunung itu, dari bukit tersebut melihat-lihat keadaan. Apa yang dia lihat? Dia menemukan seluruh Ya'juj dan Ma'juj itu bertumpuk-tumpuk bangkainya. Mati semuanya. Tak ada satupun yang tersisa. Akhirnya dia berteriak, ya ma'syaral muslimin ala abshiru, wahai kaum muslimin. Bergembiralah, berbahagialah kalian. Innallaha qad kafakum aduwakum. Karena Allah telah menyelamatkan kalian dari musuh-musuh kalian. Ayo keluar. Mendengar teriakan itu kaum muslimin pun keluar. Dari benteng perlindungan mereka, dari tempat mereka bersembunyi, mereka pun melepaskan kembali
binatang-binatang ternak mereka. Tapi binatang ternak ini tidak menemukan apa yang bisa dia makan karena rumputan semua tertutup oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka pun kemudian memakan seluruh daging-daging itu sampai gemuk. Mereka bersyukur atas daging-daging Ya'juj dan Ma'juj tersebut sebagaimana mereka bersyukur setelah diberikan rumput-rumput yang banyak dan hijau. Itulah akhir dari kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa dilawan oleh siapapun, sehebat apapun, sebanyak apapun manusia, tapi hancurnya oleh makhluk yang sangat kecil dan lemah, yaitu belatung, tapi jumlahnya banyak. Mati mereka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, wa hakadha akhrajahu Ibnu Majah min hadits Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq bihi wa huwa isnadun jayyid. Demikianlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq, dan sanad hadis ini jayyid. Jadi itu baik. Jadi itu bagus. Dan istilah sanad yang jayyid ini adalah istilah yang ditujukan kepada hadis yang para ulama ragu apakah hadis ini hasan atau sahih. Tapi dua-duanya baik hasan ataupun sahih, dua-duanya makbul, diterima oleh para ulama dan diamalkan. Ragu apa ini sahih atau hasan? Mungkin sahih, mungkin hasan. Akhirnya disebut dengan sebutan jayyid. Ya, inilah penjelasan para ulama ahli hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi wajib kita meyakini adanya Ya'juj dan Ma'juj karena diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka manusia, turunan Adam seperti kita, tapi mereka jahat dan suka membunuh, merampok, merampas, dan seterusnya. Ya, apakah seluruh kaum muslimin meyakini hal ini? Ternyata ada di kalangan kaum muslimin yang nyeleneh dan mengingkari keberadaan Ya'juj dan Ma'juj hanya didasarkan kepada akal, otak, dan bersandar kepada kemajuan teknologi. Jadi diingkarilah adanya Ya'juj dan Ma'juj dalam pengertian orang seperti yang tadi kita jelaskan. Ya'juj dan Ma'juj dua komunitas yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Nah, ada orang, ini kan Quran, ini hadis yang sahih diterima tapi ditawil. Lalu mereka bilang bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah negara-negara adidaya yang sudah mengalami kemajuan teknologi yang super canggih. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau mungkin sekarang seperti umpamanya Amerika, Cina, Jepang yang teknologinya sudah maju, dan beberapa negara Eropa. Itulah Ya'juj dan Ma'juj kata mereka. Tak diragukan lagi bahwa ungkapan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena apa? Karena murni dasarkan pada ra'yu. Salah satu argumentasi ilmiah mereka, kata mereka ilmiah ya, bahwa sekarang sains teknologi sudah maju, ada satelit, ada segala macam yang dibutuhkan. Seluruh titik di dunia ini sudah terketahui, terpantau, tertelusuri. Kalau toh ada dua komunitas besar Ya'juj dan Ma'juj dengan tempatnya, nggak mungkin tersembunyi, nggak mungkin luput dari perhatian mereka. Pastilah sudah ditemukan. Adanya map sekarang, Google Map atau yang lain-lain, bisa ada GPS, ada satelit yang bisa menelusuri seluruh titik di muka bumi ini. Kalau ada Ya'juj dan Ma'juj pasti ketemu ya. Berdasarkan hal itu mereka tolak keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dalam arti dua komunitas besar seperti yang kita terangkan tadi. Dijawab oleh para ulama bahwa masih belum tersingkapnya misteri Ya'juj dan Ma'juj. Baik keberadaan mereka ataupun benteng mereka tidak menunjukkan bahwa mereka tidak ada.
Bahkan menunjukkan lemahnya kemampuan manusia termasuk teknologi yang diagung-agungkan oleh manusia sekarang. Lemah. Buktinya apa? Ya'juj dan Ma'juj belum ketemu. Baik orangnya, lokasinya, bentengnya, enggak. Ya. Mungkin saja Allah pun memalingkan pandangan mereka untuk bisa melihat mereka. Atau Allah menjadikan penghalang sehingga mereka itu tidak mampu menemukan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 66 dan 67. Wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli nabain mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Kata Allah, kaummu, hai Muhammad, mendustakan ajaran yang kamu bawa bahwa ini, padahal ini benar. Katakan kepada mereka, aku tidak bertanggung jawab atas asumsi dan keyakinan kalian. Setiap berita itu ada saatnya untuk diketahui, suatu saat kalian mengetahui. Jangankan itulah ya, dulu manusia itu tidak mengetahui apa yang tersimpan di perut bumi. Adanya minyak, adanya barang-barang tambang, adanya emas, atau barang-barang tambang yang lain. Nah, para teknologi sudah maju. Tapi mereka baru tahu setelah mencapai kemajuan teknologi di titik tertentu. Baru ketahuan, oh di sini ada emas. Oh di sini ada minyak. Oh di sini ada barang tambang yang lain. Dan seterusnya begitu. Nah, teknologi yang dimiliki manusia belum bisa menyentuh hal lain yang mungkin masih tersembunyi. Tapi suatu saat mungkin mereka akan tahu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-An'am ayat 79 ayat 67 ini, walikulin naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap berita, setiap segala sesuatu itu ada saatnya terketahui oleh manusia. Belum saatnya tiba, belum terketahui. Tapi nanti pasti suatu saat akan terketahui. Termasuk fenomena Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Yang jelas Al-Quran menerangkan, hadis juga menjelaskan, dan para ulama ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah itu memiliki deskripsi yang sama, pemahaman yang sama tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua komunitas manusia yang jumlahnya amat sangat banyak. Sekarang masih terkurung di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu. Kelemahan manusia belum bisa mendeteksi keberadaan mereka. Tapi suatu saat ketika saatnya tiba, maka Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari benteng tempat mereka dikurung. Ya, inilah penjelasan Ya'juj dan Ma'juj. Saya pikir cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami persilakan dari penelpon terlebih dahulu. 0218236543. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Ilmar di Jawa Barat. Ya, silakan Bapak. Pak Ustaz, Ya. menyimpang sedikit dari yang dibahas. Boleh kan Pak Ya. Ustaz? Silakan Pak. Silakan Saya disampaikan ingin Pak. menanya tentang masalah yang sering terjadi dan bahkan saat ini pun juga. Masalah kredit rumah yang angsuran setiap tahun, setiap bulan dibayar, atau mobil. Nah, itu bagaimana pandang Islam? Ya, alhamdulillah saya tidak melakukan itu. Mohon penjelasan.
Iya, baik. Rumah itu kalau kita tidak bayar, tidak lunas selama 3 bulan berturut-turut, bahkan akan disita. Begitu juga motor atau mobil. Ada denda keterlambatan, Pak? Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih kembali Bapak. Barakallahu fiik. Taib. Dia telah mengajukan pertanyaan terkait Iya. dengan kredit. Apa-apa Ustaz, bagaimana menyimpang. hukumnya? Mungkin ada sedikit ulasan. Taib, barakallahu fiik Pak Irman di Jawa Barat. Kredit baik rumah, motor, mobil, atau barang-barang elektronika, ya, atau barang lain lah apapun. Boleh atau tidak, tergantung ya. Kalau di dalamnya ada unsur riba, bunga, termasuk denda keterlambatan, termasuk ada sita barang dan hangusnya uang yang sudah distorkan ketika terjadi kemacetan, maksudnya macet cicilan, maka itu tidak boleh, itu haram. Itu pertama. Karena apa? Karena ada unsur riba. Jadi kalau umpamanya telat membayar yang harusnya tanggal 5 maksimal dibayar, ternyata telat. Maka setiap denda keterlambatan sehari didenda sekian, 2 hari lebih gede lagi, 3 hari, seminggu lebih gede lagi. Itu bunga riba, maka tidak boleh. Ya, walaupun si konsumen, si pembeli selalu berusaha tidak kena denda. Jadi begitu sudah waktunya bayar, sebelum jatuh tempo dia sudah bayar sehingga tidak terkena denda apapun. Sehingga tidak terkena riba, maka tetap saja tidak boleh. Karena apa? Karena transaksi yang dia setujui adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Walaupun tidak terkena ribanya, tapi minimal dia meridhoi, menyetujui transaksi yang di dalamnya ada hal yang Allah haramkan, maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, proses jual beli barang tersebut baik rumah ataupun mobil umumnya adalah si penjual menjual barang yang belum menjadi miliknya. Nabi SAW menyatakan la tabi ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang belum menjadi milikmu. Seperti umpama kita beli mobil. Siapa pemilik mobil itu? Dealer. Pas kita mau ajukan kredit, transaksi kita itu bukan antara kita dengan dealer, tapi antara kita dengan bank atau leasing. Itu kan transaksinya. Jadi kita store-nya ke bank, karena kita memang bayarnya ke bank atau ke leasing tadi. Jadi yang melakukan jual beli ada 3 pihak. Dealer menjual ke bank, bank menjual ke kita. Dealer menjual ke bank oleh pihak-pihak bank dibayar secara cash, ya. Bank menjual lagi ke kita dan kita membayarnya secara cicilan. Kan begitu ya, ada 3 pihak. Dealer menjual ke bank, cash. Bank menjual ke kita, nyicil. Nah, bunganya itu nanti ke bank itu. Dan ketika nih pihak bank menjual ini ke kita, ditandatangani ada kontrak kesepakatan begini, tanda tangani, lalu terjadi jual beli antara kita dengan bank. Ketika kita membeli itu dari bank, mobil itu statusnya masih milik dealer, bukan atau belum menjadi milik bank. Belum, masih milik dealer. Tapi oleh si bank sudah dijual lagi ke kita. Sehingga bank menjual barang yang belum menjadi miliknya dan itu tidak sah. Nggak bisa kita saya mau jual mobil itu bagus, ya 100 juta. Padahal punya orang. Ayo bayar umpamanya. Berapa? 100 juta. Padahal kita tahu dia itu mau menjual itu 70 juta. Jadi kita punya apa? Punya untung 30 juta. Sok dibeli. Lalu saya beli ke dia, sini 70 juta. Gitu. Jadi nggak boleh kita menjual barang yang belum menjadi milik kita. Masih punya orang lain. Dan itulah yang terjadi pada sistem kredit.
Baik rumah ataupun mobil ataupun motor atau benda-benda lain. Tidak sah, tidak boleh ya. Sehingga kalau seperti itu mekanismenya maka tidak boleh. Karena ada ribanya, karena ada unsur menjual barang yang belum menjadi miliknya, dan yang ketiganya ada kezaliman berupa menyita barang yang dijual belikan dan menganggap hangus terhadap uang yang sudah distorkan tersebut ya, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi di kesempatan pertama. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon kedua, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi Ustaz tadi agar kita lebih banyak kembali faedah-faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat bisa dikirim ke 0819896543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Silakan Bu. Ini suami kan sekarang keadaan uzur, stroke kan. Iya Bu. Tidak bisa jalan. Nah itu yang saya tanyakan. Jadi amalan apa yang bisa dilakukan? Ya, Pak. Amalan apa yang bisa dilakukan bagi yang sakit, yang sudah uzur begitu ya Ibu ya? Ya, sebabnya dia dulu sholat terus berjamaah di masjid. Sekarang tidak bisa. Makanya kan? Iya. Baik Ibu. Terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada di suami Ibu. Nah, silahkan. Ya, barakallahu fiik ibu yang barusan bertanya ya, la ba'sa tahur insyaallah ya. Mudah-mudahan suami ibu segera dipulihkan dari penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang stroke tadi? Ya semampunya Bu. Semua kewajiban laksanakan sesuai dengan kemampuan. Sholat jangan ditinggal. Tidak bisa sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, sholatlah sambil berbaring. Tidak bisa menggerakkan tangan kaki dengan isyarat, maka tidak apa-apa. Semampunya ya, fattaqullaha mastata'tum. Adapun untuk saum seperti kemarin, tidak bisa saum, nanti diganti kalau memungkinkan sembuh. Tapi kalau tidak bisa dipastikan sembuh atau tidaknya, bayar dengan fidyah. Jadi ajaran Islam ini lengkap. Memberikan solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia dalam melaksanakan syariat ini. Selalu ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan kewajiban. Kalau semua kewajiban itu tidak mampu dilaksanakan dengan cara apapun, dengan seenteng apapun, maka dia terbebas dari kewajiban itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seperti haji rukun Islam yang kelima. Nggak mampu. Dari segi uang nggak mampu. Atau mampu dari segi uang tapi kesehatan tidak memungkinkan. Bebas. Dia tidak terkena kewajiban haji. Atau saum. Saum dia tidak bisa. Qadha juga tidak bisa. Bayar fidyah tidak mampu umpamanya. Ya. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, sudah dia bebas dari kewajiban untuk melakukan saum dengan kewajiban penggantinya. Saum tidak mampu, udah. Qadha juga tidak mampu, udah. Fidyah tidak mampu, sudah. Sebagaimana hadis tentang seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW, dia melaporkan bahwa dirinya sudah melakukan hubungan suami istri dengan istri di siang hari di bulan Ramadan ketika saum. Kata Nabi SAW, mampukah kamu untuk saum 2 bulan berturut-turut? Dia bilang tidak. Kalau begitu, mampukah kamu untuk memberikan fakir miskin, makan 60 fakir miskin? Tidak bisa, tidak punya. Untuk makan sehari-hari aja tidak. Akhirnya Nabi SAW
kemudian memberikan sekantung kurma, berikan ini kepada fakir miskin. Kata orang itu gimana? Tidak ada yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW dengan tertawa, kalau begitu berikan itu sebagai nafkah bagi istrimu. Sudah bebas. Kalau memang semuanya serba tidak mampu ya. Nah jadi suami ibu yang stroke tadi tetaplah sholat tapi semampunya. Semampunya sampai beliau sembuh ya, yang semoga Allah segera menyembuhkannya. Terus kalau saum ya, kalau tidak mampu nanti qadha. Kalau qadha tidak bisa dipastikan kapan-kapan ya sudah fidyah. Ternyata fidyah juga memberikan makan 30 fakir miskin tidak mampu, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Selebihnya berdoalah, bersabarlah, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla, dan tetap boleh melakukan ikhtiar yang disyariatkan, yaitu berobat kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat dari pesan singkat. Ada Bapak Rudi Ahmad di Bandung dan Pak Endri di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya apakah Ya'juj dan Ma'juj ini keluarnya hanya di Timur Tengah saja atau di seluruh dunia? Dan apakah tuntunan syariat Islam di dalam menghadapi fitnah dari Ya'juj dan Ma'juj ada sebagaimana tuntunan saat kita berdoa terhindar dari fitnahnya Dajjal. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik kepada yang bertanya barusan. Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dari tempat mereka diisolir dan kita tidak tahu tempat itu di mana. Apakah betul di Timur Tengah? Tapi yang jelas saat itu posisi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berada di Palestina. Disuruh untuk membawa pengikutnya ke Bukit Tursina. Itu di daerah sana iya, ya. Tapi banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan semua tempat mereka datangi dan semua tempat yang mereka datangi di saat mereka menemukan manusia ya dibunuh. Air lautan saja yang airnya tawar habis, sungai yang besar yang airnya tawar juga habis diminum oleh mereka ya. Jadi itulah keterangan yang ada tentang hal itu. Terus apakah kita harus ada upaya secara syar'i untuk bisa terbebas, terlindungi dari mereka? Ya, sebagaimana Allah dan Rasulnya memberi tuntunan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Tapi dua hal ini berbeda. Kalau Dajjal tidak membunuh, tapi menyesatkan. Ya, memang yang tidak beriman kepada dia tidak langsung dibunuh, tapi disengsarakan. Tanam-tanamannya dibuat mati karena Dajjal bisa menyuruh tanah untuk mematikan tumbuh-tumbuhan. Kemudian curah hujannya juga dihentikan. Ternak-ternak juga menjadi kering, tidak menghasilkan susu. Kemudian harta-harta mereka hilang, musnah, lenyap. Dajjal Allah berikan kemampuan seperti itu. Pilihannya hanya dua, sengsara banget, tersiksa atau menjadi pengikut Dajjal. Ada 1-2 yang dibunuh oleh Dajjal. Nah, jadi fitnahnya itu untuk menyesatkan menjadi kafir, menjadi murtad dari agama Allah SWT. Itu bahayanya Dajjal. Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak membawa misi yang menyesatkan seperti halnya Dajjal. Mereka hanya merampok, mereka hanya membunuh, mereka hanya seperti itulah. Jadi tidak mengandung risiko untuk disesatkan. Oleh karena itu tidak ada tuntunan syar'i bagaimana agar selamat dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali mengikuti Nabiullah Isa untuk berlindung di tempat-tempat yang bisa dijadikan perlindungan. Sebagaimana tadi juga dijelaskan, kaum muslimin pergi ke benteng.
ke tempat-tempat yang bisa dijadikan perlindungan. Termasuk juga ke Bukit Tursina seperti yang tadi dijelaskan. Ya, nah itulah yang bisa dilakukan agar selamat, nyawa mereka selamat. Sampai Allah memusnahkan mereka dengan cara mengutus belatung-belatung yang memakan daging-daging mereka tadi. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak ada tuntunan khusus secara syar'i agar selamat dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali berlindung kepada ke tempat-tempat yang memang bisa dijadikan perlindungan dari kejaran Ya'juj dan Ma'juj. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat. Ada 2 penanya. Nama Bapak Yusuf di Bekasi dan 1 penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keberadaan saat ini Ya'juj dan Ma'juj adalah sudah ada dan terkurung di sebuah tembok yang kita tidak mengetahuinya. Jadi pertanyaan, apakah hukum mencari-cari tahu di mana tempatnya dengan memakai teknologi yang ada sebagai sebuah pembuktian terhadap kebenaran Al-Quranul Karim? Apakah diperbolehkan demikian? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Upaya pencarian pernah dilakukan di zaman khalifah zaman dahulu dengan mengirim satu pasukan khusus untuk menemukan benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana itu diterangkan dalam sebuah kitab namanya Asyratus Sa'ah, susunan Syekh Yusuf. Ketika menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj diterangkan oleh para ulama dengan mengutip penjelasan para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menerangkan ada upaya dari khalifah terdahulu. Apakah ketemu? Ya ketemu, berbulan-bulan. Jadi ada benteng besar dengan tembok yang sangat kokoh dan tinggi, tidak bisa dinaiki, tidak bisa didobrak. Dan di luar sana itu ada bekas-bekas makanan dan wadah-wadah makan orang. Ya, kemudian mereka pulang kembali dan melaporkan hal itu kepada sang khalifah. Ketika peristiwa itu diterangkan oleh para ulama, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mereka tidak menyebutkan adanya larangan untuk menemukan lokasi dari benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Tak ada larangan dari syariat, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma juga tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya kalau sudah ditemukan? Apakah kalau sudah ditemukan, yuk kita hancurkan saja Ya'juj dan Ma'juj itu dengan cara dibom atau di apa? Enggak akan bisa. Jalan cerita dari kehidupan manusia itu tidak begitu. Ya. Loh kalau nanti Ya'juj dan Ma'juj keluar, kenapa tidak bisa diperangi? Bukankah ada teknologi? Sebanyak apapun mereka dengan dijatuhkan dengan rudal atau bom yang seperti itu kan bisa hancur. Yaitu otak kita. Karena apa? Kita bertumpu kepada kondisi sekarang di mana teknologi ada. Kondisi saat nanti di akhir zaman, sejak zaman Imam Mahdi saja diterangkan perang ini memakai pedang lagi. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam membunuh Dajjal itu dengan tombak, bukan dengan basoka, bukan dengan senapan, bukan dengan yang lain-lain. Perang antara pengikut Dajjal dengan kaum muslimin juga dengan pedang dan panah. Kemana teknologi sekarang? Ya, para ulama menerangkan teknologi di akhir zaman akan musnah. Sebelum munculnya kejadian yang fenomenal yang tadi dijelaskan. Teknologi ini musnah. Mungkin oleh teknologi lagi. Mungkin terjadi perang nuklir. Ya, semuanya hancur. Tapi manusia masih banyak yang masih hidup. Kemudian mereka kembali ke zaman baheula, ke zaman dahulu, memakai peralatan persenjataan yang simple, yang sederhana, kembali ke pedang, ke panah, ke tombak, dan yang seterusnya. Sampai tiba masa yang tadi diterangkan, masa Imam Mahdi, masa Nabi Isa, masa Ya'juj dan Ma'juj.
Jadi kita itu jangan terbelenggu oleh situasi keadaan sekarang di mana teknologi masih ada. Lalu kondisi sekarang dijadikan sebagai acuan untuk memahami kejadian di masa yang akan datang. Nggak bisa. Sekali lagi karena ini perkara yang gaib, belum terjadi. Tapi diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Maka wajiblah kita meyakini kejadian ini benar akan terjadi seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa membandingkan dengan kondisi sekarang di mana teknologi ini ada. Ya, tapi walhasil para ulama tidak membahas tentang bagaimana hukum mencari lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada larangan, tapi tidak ada faedahnya. Kalau ketemu mau apa, kalau tidak ketemu ya buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang segala macam ya. Nanti alur kehidupan kita sebagai manusia akan seperti yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawaz ya, silakan. Yang terakhir kami angkat kembali untuk penanya via telepon. Silakan kami undang kembali untuk terakhir di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Pak Mul, silakan pertanyaannya. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini apakah salah satu tanda-tanda makin dekatnya hari kiamat, Ustaz? Karena di hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya apa tanda-tanda hari kiamat, Nabi SAW mengatakan bahwa apabila ada budak yang melahirkan tuannya. Jadi yang saya ingin tanyakan, sekarang ini kan budak nggak ada, Ustaz. Nah, nggak ada. Kemudian bagaimana contohnya budak melahirkan tuannya? Ini bagaimana contohnya? Bingung saya. Relasinya ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Terima kasih, Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul di Medan, terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, Pak Mul di Medan, barakallahu fiik. Tadi sudah diterangkan munculnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda sudah dekatnya kiamat. Betul, salah satu, bukan satu-satunya. Nah, tanda lain dari hari kiamat adalah ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya, fa akhbirni anis sa'ah. Coba ceritakan kepada tentang kiamat, kapan terjadi? Beliau menyatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu terangkan tanda-tandanya. Nah, salah satu tanda yang dijelaskan oleh Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang amat itu hamba sahaya wanita. Kalau laki-laki abdun, ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan amat. Jadi antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, ya. Ini ada dua makna diterangkan oleh para ulama. Makna pertama adalah simbol kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Ibunya itu diperbudak, itulah. Dijadikan babu, disuruh ini, disuruh itu. Bukan dia melayani, membantu ibunya, tapi ibunya itu dijadikan babu, dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya. Itu kinayah dari uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ini makna pertama. Makna kedua adalah dengan makna yang hakiki, betul budak sudah melahirkan tuannya. Ini termasuk di antara tanda kiamat. Apa maknanya? Maknanya adalah betul kalau ada seorang hamba sahaya wanita, maka tuannya yang laki-laki halal menggaulinya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam surah Al-Ma'arij juga ada, lafadznya sama ya. Tentang ciri orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun.
Orang mukmin itu orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istrinya atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, itu tidaklah tercela. Jadi halal istri, halal hamba sahaya. Boleh digauli? Boleh. Hadis juga menyatakan man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak wanita, maka pegang ubun-ubunnya lalu doakan. Sama tuh, ya. Karena status kehalalannya sama. Ternyata si wanita hamba sahaya yang digauli oleh tuannya itu hamil dan melahirkan anak. Orang ini wanita ini disebut dengan sebutan Ummul Walad. Status anaknya merdeka dan anak dari tuannya. Anaknya merdeka, tapi ibunya itu tetap hamba sahaya statusnya. Anaknya merdeka, sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Tapi keuntungan si wanita ini kalau tuannya mati gitu, maka dia otomatis merdeka, tidak lagi sebagai budak. Nah, ini yang disebut dengan Ummul Walad. Jadi anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan anaknya, itu dalam posisi seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Dan hadis ini bahwa ini sebagai salah satu di antara tanda kiamat, mengisyaratkan di akhir zaman nanti akan ada lagi perbudakan. Penjelasan diisyaratkan di antara oleh Syekh Salim bin Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadin Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis Jibril ini. Ini isyarat bahwa nanti di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Sekarang tidak ada, ya. Tapi apa kita yakin sampai hari kiamat tidak akan ada lagi perbudakan? Enggak. Hadis ini mengisyaratkan akan ada lagi perbudakan. Tapi bukan Islam yang melahirkan sistem perbudakan ini. Seperti yang kita ketahui, perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah, yang masih hidup, yang menyerah ditawan, yang apabila tidak ditebus untuk bebas, dia menjadi hamba sahaya. Laki ataupun perempuan menjadi hamba sahaya. Itu proses lahirnya perbudakan sejak zaman dahulu. Yang kalah, yang lemah, dikuasai, udah jadi budak gitu. Dan statusnya tetap melekat. Sekalipun itu mungkin saja turunan Nabi. Ada nggak turunan Nabi yang menjadi budak? Ada. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang sahih bahwa siapa orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dalam sehari maka pahalanya sama dengan membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail ada yang menjadi budak. Itu mulia. Makanya dibebaskan. Dibeli oleh kita lalu dibebaskan. Pahalanya gede karena turunan Nabi Allah Ismail. Sangat mungkin ada. Hasil dari peperangan. Ya. Dan nanti peperangan di akhir zaman akan terjadi. Maka lahir perbudakan karena hasil dari peperangan. Islam tetap mengatur. Masalah perbudakan dalam Islam tidak terhapus sampai kiamat. Karena apa? Karena sistem perbudakan manusia yang menciptakannya, yang melahirkannya, bukan ajaran Islam. Islam mengatur ketika perbudakan ini ada, diatur sehingga tidak dizolimi, ya, dan diarahkan untuk dibebaskan sebebas-bebasnya. Makanya banyak pelanggaran terhadap syariat yang dendanya bebaskan budak. Ya, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, apa dendanya? Bebaskan budak. Ya, seorang suami zihar kepada istrinya dengan menyatakan saya demi Allah nggak akan menyentuh kamu lagi ke istrinya. Tapi ternyata 2-3 hari dia nggak kuat, mau berhubungan lagi dengan istrinya, nggak boleh. Sebelum apa? Dibebaskan budak.
Terus setiap pelanggaran syariat bebaskan budak, bebaskan budak. Jadi Islam mengatur agar budak ini terlindungi dan terbebaskan. Oleh karena itulah maka aturannya tetap berlaku sampai akhir zaman. Karena tidak ada jaminan sampai akhir zaman perbudakan tidak akan ada. Nggak ada jaminan itu. Dan hadis Jibril tadi menyatakan antaridal amatu rabbataha. Kalau nanti di akhir zaman salah satu tanda kiamat seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Itu maknanya begitu. Ini mengisyaratkan nanti akan ada lagi perbudakan di akhir zaman, di mana budak hamba sahaya wanita itu halal digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak, anaknya merdeka dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ya. Inilah makna yang kedua. Ya. Demikian saja kajian di sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.